Jadi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmat-nikmat tersebut tak pacak muat kita untuk dekat kepada Allah. Kita mendapatkan begitu banyak nikmat, dapat mobil, dapat rumah, bini cantik, anak belaga. Itu nikmat kalau dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat-nikmat itu ternyata tidak bisa atau tak pacak membuat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmat la taqrabu ilallah fahuwa nikmah. Allahu akbar. Man kana ya'budu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat manfa yang berada dimanapun berada, kita saat ini berada di tempat yang penuh dengan keberkahan. Kita saat ini berada di satu acara, yaitu Serikayo, sejarah singkat sahabat Rasulullah SAW, yang disponsori oleh Pempek Pelamboyan cabang Asegaf. Saat ini sahabat manfa, kita akan bercerita tentang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini adalah sahabat yang lahir pertama kali pasca hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ini lahir setelah Nabi hijrah. Anak yang lahir pertama kali pada saat Nabi hijrah ke Madinah itu adalah sahabat yang mulia, yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, wulida Nu'man haza ala ra'si arba'ata asyhar syahr. Beliau dilahirkan setelah Nabi hijrah lebih kurang 14 bulan atau lebih kurang 1 tahun 2 bulan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Wa hamalathu ummuhu ilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam fatalaba tamratan famadghaha summa wada'aha fi famihi. Dan seketika beliau dilahirkan, ibu beliau ngajak beliau digendong oleh ibunya, diajak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawalah beliau, kemudian ibu beliau meminta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik, kalau bahasa kita sekarang ditahnik, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW mengunyah satu kurma, kemudian kurma itu ditaruh di mulutnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Ini adalah salah satu sahabat yang mendapatkan tahnik atau kunyahan kurma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu mulianya, kalau di Basung Palembang itu betua, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat tahnik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liur atau ludah baginda Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia, suci, yang begitu berkah, bercampur dengan ludah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Dan sampai saat ini para habaib, para ulama pun sampai saat ini masih menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika ada anak yang baru lahir, bayi baru lahir, itu para orang tua mengajak anak-anaknya untuk mendapatkan keberkahan dan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dulu kepada Nu'man bin Bashir, yaitu tahnik, memberikan satu keberkahan kepada anak-anak yang baru lahir. Kalau bahasa kitanya mungkin itu adalah imunisasinya wong Islam. Jadi itulah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak yang baru lahir. Wa huwa awwalu mauludin wulida lil ansar ba'da qudumin Nabi SAW bil Madinah. Beliau adalah sahabat Nabi yang lahir setelah Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah. Wa mata sallallahu alaihi wasallam wa umruhu samani sinina wa sab'a ashhur. Beliau ini pada saat umur 8 tahun 7 bulan
atau ulama mengatakan, ada yang mengatakan umur beliau 9 tahun, itu wafatlah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad wafat itu umur beliau masih 9 tahun. Jadi beliau tergolong anak-anak yang saat itu hidup di lingkungan baginda Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya beliau pun sama pecah budak-budak kecil yang lain, anak-anak yang lain, galak bermain, galak berpenesan, tapi mereka di masa kecilnya mereka merekam seluruh ilmu-ilmu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sampai beliau besar, meriwayatkan beberapa hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dicatatkan oleh para ulama, beliau ini meriwayatkan hadis mi'a hadisan wa arba'ata asyar hadisan. Beliau meriwayatkan hadis lebih kurang yang dicatatkan oleh para ulama adalah 114 hadis. Walaupun beliau tergolong sahabat yang masih anak-anak saat itu, akan tetapi beliau begitu begitu semangat untuk menyebarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, merekam apa yang dulu beliau dengar semasa kecil beliau bersama Nabi Muhammad SAW. Wa kana min akhtabin nas, dan beliau ini juga adalah salah satu sahabat yang pintar pidato. Beliau ini adalah salah satu sahabat yang pintar berceramah, kalau bahasa kita berpidato. Dan salah satu ceramah beliau yang dinukil atau diambil oleh pengarang kitab, yaitu adalah beliau mengucapkan dalam satu ceramah beliau, inna lisyaitan masa'idun wa fukhukhon wa inna min masa'idihi wa fukhuhi al-bataru bi ni'amillah. Kata beliau dalam satu ceramah beliau yang diabadikan oleh para ulama, beliau mengatakan sesungguhnya setan itu ada perangkap. Jadi setan ini punya perangkap juga, punya tipu daya. Dia merangkap manusia seolah-olah itu adalah satu kebaikan, tapi ternyata itu adalah jebakan dari setan yang membuat kita terjerumus ke dalam maksiat, terjerumus dalam satu kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Wa inna min masaidihi wa fuhu al-bataru bi ni'amillah. Salah satu perangkap yang diberikan oleh para setan kepada anak Adam, pada manusia, adalah anak Adam itu dibuatnya jadi kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmat-nikmat tersebut tak pacak muat kita untuk dekat kepada Allah. Kita mendapatkan begitu banyak nikmat, dapat mobil, dapat rumah, bini cantik, anak belaga. Itu nikmat kalau dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat-nikmat itu ternyata tidak bisa atau tak pacak membuat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmat la taqrabu ilallah fahuwa nikmah. Seluruh nikmat yang tidak mampu, tak pacak membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa niqmah. Maka qaf itu artinya adalah malapetaka atau bencana buat kita. Nikmat tersebut malah buat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah buat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal fakhru bi ataillah, dan salah satu perangkap setan juga kata beliau, wal fakhru bi ataillah, bangga dengan segala pemberian dari Allah. Pacak mayang tahajud itu pemberian dari Allah, tapi dia bangga dengan tahajud dia. Kapan dia berdoa dengan Allah Ta'ala, seolah-olah dia tu doanya pasti dikabul. Kenapa? Ngerasa di belakangnya ada tahajud, ngerasa di belakangnya ada duha, ngerasa di belakangnya ada puasa sunat, di belakangnya ada sedekah. Jadi dia fakhr, merasa sombong dengan nikmat Allah, padahal itu tu pemberian kalau dari Allah. Dia pacak mayang tahajud, itu dari Allah. Dia pacak bersedekah, itu dari Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Seluruh aktivitas ibadat kita seluruhnya adalah pemberian kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu penyampaian yang disampaikan oleh beliau ketika beliau berkhutbah. Nah, beliau ini adalah salah satu sahabat yang begitu luar biasa dalam mengumpulkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa qutilah, beliau mati dalam keadaan terbunuh. Beliau mati dalam keadaan terbunuh. Ini adalah sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan dari kisah sahabat Nu'man bin Bashir ini kita bisa mendapatkan manfaat dari kisah ini, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya manusia tak katik kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.